Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Gusti Maulana di channel Gusti MLN. Oke, jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang urban legend dari luar Indonesia, yaitu dari Jepang. Jadi kali ini aku akan membahas tentang urban legend yang berjudul Kashima Reiko-san. Oke, jadi sebelum aku masuk lebih jauh, aku mau ngajak kalian buat subscribe channel Gusti MLN dan jangan lupa buat tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Gusti MLN. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi aku mau jelasin dulu nih, Reiko-san itu adalah apa gitu ya. Jadi Reiko-san adalah sebuah cerita legenda masyarakat Jepang tentang hantu seorang wanita tanpa kaki yang menghantui kamar mandi sekolah. Jadi dulu Reiko ini tinggal di sebuah kota di Jepang, yaitu di kota Hokkaido. Jadi suatu malam dia diserang oleh sekelompok orang. Mereka orang tersebut itu menyiksa Reiko dan kemudian meninggalkannya. Dan lalu Reiko ini mencoba meminta pertolongan, tapi nggak ada yang mau mendengarkan pertolongan Reiko ini. Lalu Reiko ini mencoba untuk menemukan seseorang untuk membantunya. Karena ia terluka, ia pun terjatuh di atas rel kereta api. Karena si Reiko ini terluka parah karena serangan orang-orang yang tadi itu, akhirnya dia pun terjatuh di sebuah rel kereta api. Dan naasnya si Reiko ini itu terlindas oleh kereta api yang melintas di rel tersebut. Jadi setelah si Reiko ini terlindas oleh kereta dengan kecepatan super tinggi, sehingga badan Reiko ini terpotong tepat di pinggang menjadi dua bagian. Tapi cerita ini pun juga mirip banget dengan cerita legenda lainnya, yaitu hantu teke-teke atau teke-teke, nggak tahu itu ya aku bacanya gimana. Jadi Reiko-san ini sudah berkeliling ke seluruh Jepang untuk mencari kakinya yang hilang saat dia meninggal waktu terlindas kereta api. Jadi si Reiko-san ini dia tuh konon katanya dia suka muncul di kamar mandi entah dimanapun itu ya. Dia tuh suka muncul di kamar mandi, terutama mungkin kamar mandi yang warga-warga Jepang gitu ya. Jadi si Reiko-san ini dia tuh muncul pada kamar mandi saat tengah malam. Dan jika kalian ya bertemu dengan Reiko-san ini, Reiko akan memberikan kalian beberapa pertanyaan. Jadi kalau kalian gak bisa menjawab pertanyaan tersebut, kaki kalian, konon katanya nih ya, kaki orang yang ditanyakan itu akan diambil oleh Reiko-san, oleh hantu Reiko-san ini. Jadi beberapa pertanyaan yang akan ditanya oleh Reiko-san ini yaitu ada beberapa, diantaranya dia akan bertanya di mana kaki saya, dan kamu harus menjawab kakinya Reiko-san ini ada di Expressway Machine. Jadi Expressway Machine ini adalah tempat di mana ketika Reiko-san ini meninggal dunia saat terlindas kereta api. Kemudian si Reiko-san ini akan bertanya lagi kepada kalian, yaitu dia akan bertanya siapa yang mengatakan itu padamu, siapa yang mengatakan bahwa kakinya dia itu ada di rel Expressway Machine ini. Dan kalian harus menjawab saya mendapatkan informasi atau saya tahu dari Reiko-san itu sendiri. Jadi yang membuat cerita ini serem itu jadi kalau misal ya kalian sudah membaca tentang urban legend dari Jepang ini tentang si Reiko-san ini, si Reiko-san ini akan muncul di hadapan kalian dalam waktu 1 bulan dari kalian mulai membaca cerita tersebut. Jadi mitosnya atau konon katanya ya, kalau kalian ya sudah membaca cerita tentang Reiko-san ini, kalian akan didatangi oleh sosok Reiko-san dalam waktu 1 bulan ke depan. Jadi misal kalau aku ya baca pada hari ini, Reiko-san akan mendatangi aku
1 bulan kemudian, misal sekarang tanggal 24 Juli, Rayquaza ini akan datang kepadaku pada bulan Agustus pada tanggal yang sama gitu ya. Tapi itu cuma cerita kan, cuma kisah ya. Jadi kembali kepada kalian akan percaya atau tidak. Tapi ya yang namanya ini cerita legenda ya, atau cerita yang sudah lama mungkin di Jepang. Jadi kita mau nggak mau ya harus menghargai lah, walaupun kita nggak percaya nggak apa-apa, tapi kita tetap harus menghargai. Tapi cukup seram juga sih kalau misalkan si Rayquaza itu bener-bener mendatangi seseorang yang sudah membaca kisahnya ya. Jadi kalian bisa bayangkan pada satu malam ketika kalian sudah membaca kisah tentang Rayquaza ini, 1 bulan kemudian kalian sedang ke kamar mandi atau ke WC ya, lalu lampunya mati, lalu ada sosok yang hadir di depan kalian, yaitu sosok Rayquaza. Ya pasti kan serem banget ya. Oke guys, jadi mungkin ya cukup sekian ya, karena cerita tentang urban legend dari Jepang ini tentang Rayquaza ini tuh nggak terlalu panjang ceritanya. Jadi intinya tuh Rayquaza itu sosok hantu yang menghantui kamar mandi ya pada malam hari. Dia itu sosok hantu yang tidak memiliki kaki karena dia tuh meninggalnya dulu terlindas di rel kereta api ya, terlindas kereta api gitu. Oke guys, ini ada peringatan juga nih dari cerita tersebut ya. Cerita ini tuh mengatakan bahwa setelah kalian membaca atau mendengar kisah tentang Kashima Reiko ini, dalam beberapa bulan ia akan muncul untuk menemui kalian di kamar mandi terutama. Tadi udah aku sebutin juga kan itu tentang itu ya. Jadi kalau kalian udah membaca atau udah mendengarkan cerita ini ya, mungkin buat kalian yang nggak mau didatengin oleh hantu Rayquaza, lebih baik kalian nggak usah dengerin cerita aku ataupun nggak usah baca. Tapi ya karena ini sudah di ending video dan udah aku ceritakan kepada kalian, otomatis kalian sudah mendengarkan, sudah mengerti cerita tentang Rayquaza. Dan hati-hati ya, jika suatu malam nanti Rayquaza datang menghampiri kalian, kalian harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dia. Oke guys, jadi aku tuh sebenarnya tuh nggak terlalu tertarik dengan cerita-cerita hantu di luar negeri ya. Ya mungkin tertarik, tapi mungkin lebih tertarik dengan cerita-cerita mistis, horor ataupun hantu yang ada di Indonesia sendiri. Karena ya mungkin masih banyak banget ya misteri-misteri di Indonesia yang masih belum aku ketahui, belum terpecahkan juga. Jadi aku lebih fokus untuk menceritakan misteri-misteri yang ada di Indonesia dulu. Tapi berhubung ini permintaan dari salah satu subscriber channel Gusti MLN, jadi aku harus cerita. Dan dia juga memberikan challenge kepada aku untuk membaca ceritanya pada tengah malam ya. Ini juga aku sudah bacakan ceritanya pada malam hari. Sekarang udah jam 1 malam ya, aku bacakan cerita ini ya di tengah malam ini nih. Oke guys, mungkin cukup video pada malam hari ini tentang urban legend dari Jepang, yaitu Kashima Reiko. Jadi buat teman-teman teman-teman nih ya yang mau request aku untuk membahas apa ya, misal hal-hal mistis dari dalam negeri, dari Indonesia ataupun dari luar negeri, gak apa-apa, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah video ini, ataupun kalian bisa DM via Instagram, di Instagram @guestimaulana. Kalian bisa DM lewat situ. Ntar cerita yang mungkin menarik untuk diceritakan akan aku bawakan pada video-video di channel Gusti MLN berikutnya. Oke guys, aku Gusti Maulana. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku yang kali ini. Jadi buat teman-teman nih, jangan lupa buat tekan tombol like, comment, subscribe, dan juga share video ini supaya teman-teman kalian yang lain juga bisa menikmati informasi sekaligus hiburan dari channel Gusti MLN. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.